Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar kembali ya tentang eh, tema 1 selamatkan makhluk hidup dan subtema 2 tentang hewan sahabatku. Tapi hari ini kita bukan membahas tentang makhluk hidup atau hewan, tapi di sini kita belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia di sini kita belajar tentang 3 poin, yaitu tentang ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Nah, jadi akan kita pelajari ketiga-tiganya antara eh, ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Nah, mungkin anak juga udah tahu ya apa itu ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Tapi udah tahu belum apa perbedaannya? Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, ringkasan adalah sebuah tulisan yang menyajikan peristiwa-peristiwa atau kejadian secara singkat dengan cara memangkas gagasan, namun urutan dan rumusannya tetap sama dengan tulisan aslinya. Ada 2 bentuk ringkasan, yaitu bentuk uraian atau paragraf dan bentuk bagan atau skema. Jadi, yang pertama yang perlu disampaikan di sini adalah pada ringkasan, yaitu dalam membuat ringkasan itu adalah kita itu biasanya dalam sebuah teks ya, khususnya misalkan teks cerita. Nah, kalau untuk teks cerita itu kan terdiri atau teks cerita atau peristiwa itu terdiri atas beberapa paragraf. Nah, di dalam paragraf tersebut ada kalimat utama. Nah, kalimat utama itu jadi pada setiap kalimat di setiap paragraf itu kalimat utamanya itu diambil. Nah, setelah diambil kemudian disusun dari ingat ya nyusunnya itu berurutan dari kalimat pertama sampai akhir. Sudahlah disusun dari kalimat utama dari paragraf pertama sampai akhir dan ya eh, setelah disusun apa gagasan kalimat utamanya ya dari paragraf 1 sampai akhir. Nah, setelah disusun kemudian dibaca lagi. Setelah dibaca kira-kira kalimat yang tidak sesuai, maksudnya kalau dibaca itu agak janggal, kalimatnya diambil intinya. Misalkan nih kalimat utama pertama betul sesuai, kedua betul, ketiga betul. Nah, ketiga betul, namun ada kalimatnya tuh kalau disambungkan antara kalimat utama yang pertama dan yang kedua itu, jika dibaca janggal maka boleh di kalimat utamanya itu diubah sedikit supaya nyambung antara kalimat utama satu dan kalimat utama yang kedua. Seperti itu. Nah, yang kedua, nah ringkasan ini tulisan susunan kalimatnya itu tetap tersusun ya sesuai dengan urutan, tidak boleh acak atau apa namanya abstrak gitu. Nah, harus tetap sama. Nah, itu. Jadi insyaallah kalau buat ringkasan ini mudah. Ambil pertama kata bapak tadi, ambil kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian disusun sesuai dengan urutannya, kemudian dibaca. Kalau ada salah satu kalimat yang janggal, maka kalimat tersebut bisa diubah agar sesuai dengan agar menjadi kalimat yang utuh. Nah, tapi kalimat tadi yang diubah itu tetap sesuai dengan kalimat utama sebenarnya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ringkasan ini ada 2 ya, bisa dalam bentuk paragraf dan bisa juga dalam bentuk skema atau berbentuk bagan. Seperti itu. Yang kedua, rangkuman. Nah, sekarang apa bedanya antara rangkuman dengan ringkasan? Nah, sebelumnya kita lihat dulu, rangkuman adalah hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok tulisan yang terpencar dan disajikan dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Tujuannya adalah untuk menguraikan secara singkat perbandingan antara yang dirangkum dengan hasil rangkumannya haruslah proporsional. Nah, rangkuman di sini ya, jadi kita kalau tadi eh pada ringkasan itu kita ngambil kalimat utamanya, tapi kalau pada rangkuman kita bukan ngambil kalimat utamanya, tapi mengambil pokok-pokok tulisan. Maka bisa kita bilang kita ngambil ide pokoknya. Contoh, kalau ringkasan itu ngambil kalimat utamanya, tapi kalau rangkuman itu mengambil ide pokok dari setiap paragraf. Nah, jadi ide pokok dari setiap paragraf itu diambil.
Nah, kemudian setelah diambil, disusun. Nah, disusun dan dijadikan dalam bentuk paragraf. Itu disebut dengan rangkuman. Nah, jadi bedanya di situ ya. Nah, kemudian, nah, pertanyaannya boleh nggak kalau eh, kita nyusunnya tidak berurutan? Nah, maka kalau nyusunnya tidak berurutan juga boleh, tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Tapi intinya eh, rangkuman yang kita buat itu mewakili ya seluruh dari isi teks. Nah, seluruh dari isi teks. Makanya di sini ada istilahnya proporsional ya, proporsional. Tidak berlebihan dan tidak kurang, proporsional ya maksudnya. Intinya itu tidak berlebihan dan tidak kurang. Isi dari teks tersebut. Yang ketiga ada ikhtisar. Ikhtisar adalah kebalikan dari ringkasan. Ikhtisar tidak memerlukan susunan atau sistematika yang sesuai dengan karangan aslinya dan tidak perlu secara proporsional. Tujuannya adalah untuk Nah, ikhtisar ini kebalikan ya. Nah, ikhtisar ini kebalikan dari ringkasan. Kalau tadi ringkasan itu harus bersusun, harus dengan misalkan paragraf 1 sampai paragraf terakhir kalimat utamanya harus eh, urut. Kalau ikhtisar enggak. Kemudian yang kedua, ikhtisar yang diambil tuh cuman inti dari satu teks, bukan inti dari satu paragraf atau dua paragrafnya, tapi satu teks intinya diambil. Nah, dan boleh kalau diambil inti, boleh tidak proporsional. Maksudnya apa? Bo- maksudnya di sini intinya tuh sudah mewakili dari sebuah teks tersebut walaupun tidak detail. Nah, kayak gitu. Ini ikhtisar, tidak detail. Nah, gitu. Ya. Kalau tadi yang rangkuman detail, tapi kalau ikhtisar tidak detail. Nah, intinya, inti misalkan ada cerita kan. Nah, inti dari cerita itu apa? Nah, itu disebut ikhtisar. Oke, mungkin mudah-mudahan anak-anak bisa apa membedakan antara ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Kalau masih kurang paham nanti bisa diulangi videonya. Nah, sekarang yang kedua materi kita adalah tentang implementasi sila kelima. Nah, apa bunyi sila kelima? Sesuai dengan di sini, yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jadi seluruh rakyat Indonesia itu mendapatkan perlakuan yang adil ya dalam bidang hukum, tak hukum, misalkan mereka eh, apa perlakuan hukum terhadap mereka itu sama, kemudian politik, jadi hak-hak politiknya juga sama, ekonomi, jadi hak-hak ekonominya juga sama, misalkan dalam mencari pekerjaan, dalam mendapatkan upah, atau misalkan ada istilah kalau di negara kan ada yang diatur tentang UMR, itu salah satu pengaturan upah kan. Nah, kemudian dalam kebudayaan dan kebutuhan spiritual rohani dan spiritual rohani ini apa? Dalam keagamaannya. Jadi ada kebebasan beragama, disamakan haknya. Kemudian sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sehingga kalau sudah disamakan, jadi anak apa? Masyarakat akan merasa keadilan dan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Oke. Nah, bagaimana untuk mengimplementasikan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Jadi perlu kita perhatikan butir-butirnya dulu. Nah, pertama, yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta kegotong royongan. Nah, jadi kalau kekeluargaan ini pasti kita contohnya apa? Membantu. Nah, ini contoh kita memberikan rasa keadilannya, saling membantu, kemudian eh, bersikap adil. Nah, kalau bersikap adil ini ya tidak ada istilah pilih kasih dan kita memperlakukan semua orang itu sama. Nah, tidak pilih-pilih. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, jangan kita terlalu banyak membentuk hak, sedangkan kewajiban tidak kita lakukan. Jadi, harus kedua-duanya kita lakukan. Hak dilakukan dan kewajiban juga dilakukan. Hak juga diminta atau diambil, dan kewajiban juga harus dilakukan. Oke. Menghormati hak-hak orang lain. Nah, di sini kalau ada eh, contoh kalau ada hak-hak orang lain tuh ya, berarti kewajiban yang harus kita lakukan kepada orang lain. Contoh, kalau orang Islam itu meninggal, misalkan nih, apa hak-hak mereka yang meninggal? Kewajiban kita apa?
me, me, mengkafani, menyolatkan, memandikan, mengurus jenazah. Itu hak kewajiban kita dan itu hak si orang mati. Kemudian kalau ada eh, keluarga atau tetangga yang sakit, apa hak kita? Apa kewajiban kita? Menjenguk. Tapi apa hak orang yang sakit itu dijenguk seperti itu. Jadi hak-hak dan kewajibannya itu diatur atau dilaksanakan. Kemudian menjauhkan diri dari sikap egois dan individualitas. Jadi tidak ada saling egois. Tidak, maksudnya egois di sini mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Nah, tidak boleh seperti itu. Kemudian menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersikap boros, kemudian tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, contoh misalkan di tempat umum mengecat-ngecat, misalkan kan, ngecat dinding-dinding ya, padahal itu tempat umum, nah itu tidak boleh. Atau membuang sampah, nah itu juga tidak boleh. Suka bekerja keras, menghargai karya orang lain. Nah, ini sekarang nih harus kita hargai orang kayak orang lain. Jangan sekarang kan zaman internet, jadi karya-karya orang lain tuh harus kita hargai. Jangan asal ambil eh diubah-ubah. Misalkan ada yang bisa ngedit kan, diubah-ubah hasilnya sehingga disalahartikan. Nah, itu juga nggak boleh, ya. Kemudian bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dalam keadilan sosial. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, untuk di lingkungan keluarga ya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kemudian di lingkungan sekolah ya kita misalnya contohnya gemar menabung, menghemat uang jajan, nah setia kawan dan tolong dalam menolong korban ya, menjalin kebersamaan dalam tugas-tugas sekolah. Nah, itu kalau di lingkungan masyarakat kita menggalang kegiatan sosial, menggalakkan program jaring keamanan sosial. Nah, maksud intinya kalau di masyarakat itu kita peduli dengan masyarakat kita di sekeliling kita. Nah, kalau di lingkungan keluarga apa ini yang penting di lingkungan keluarga ini? Pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. Nah, bersikap hemat dan mau bekerja keras atau sesuai dengan kemampuan. Seperti itu. Kemudian, nah, belajar melatih diri dan dengan apa? Dengan kecakapan hidup. Nah, jadi itu ya tentang implementasi sila kelima. Jadi yang paling penting itu ya dari Pancasila itu kan kita tahu nih sila-silanya, tapi yang paling penting itu apa? Implementasinya. Jangan cuma hafal Pancasilanya, tapi kita tidak tahu pengamalan Pancasilanya. Nah, misalkan kita tidak tahu bersikap. Nah, sebenarnya itu kan apa? Kalau misalkan bisa kita implementasikan itu sangat baik. Nah, seperti itu. Intinya itu pengimplementasian sila atau pengamalan sila Pancasila itu. Oke, baik. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Atas kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.